gitu ya. Oke, sore kali ini apakah kita bicara tentang media digital atau seperti apa? Nggak hanya media digital. Apa Kita aja? akan bicara tentang gimana sih bisnis kita ini yang harus katanya itu kan suka disampaikan tuh ya go digital gitu ya. Jadi jangan manual mulu gitu ya teman-teman, jangan konvensional gitu. Nah, secara keseluruhan kita akan bahas bagaimana sih aspek digital itu dalam bisnis, khususnya ke pelayanan ke pelanggan. Oke. Nah, karena apa? Karena kalau udah ngomongin digital ini, itu tadi kan semuanya ya, semua aspek smart listener. Nah, Yeah. bukan hanya bicara tentang ada media sosial aja, bukan hanya tersistemasi dengan komputer saja gitu, tetapi banyak dari proses bisnis kita yang juga harus kita perhatikan teknologi atau digitalnya. Nah, tapi yang pasti yang paling berpengaruh itu pasti ke pelanggan kan? Ketika kita sama-sama menggunakan teknologi atau menggunakan pendekatan digital itu, yang pertama kena dampaknya selain kita di internal di dalam perusahaan atau di dalam bisnisnya kita, tentu ke pelanggan. Nah, apakah pelanggan kita udah siap nih untuk menerapkan teknologi dan digitalisasi yang kita lakukan di bisnisnya kita? Oke. Nah, itu akan kita bahas Oke. 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan, Wah, kurang ini lebih. seru nih ya kayaknya. Seru nih. Nah, Bang Oji juga akan bawa ekspertisnya. Jadi nggak cuma ngomong doang nih, nggak cuma teori aja nih gitu. Karena Oke. hari ini kita udah kedatangan siapa? Oke, kita kedatangan siapa? Kita rahasiakan dulu deh. Wah, Ini baru opening ini loh, bikin Bang. penasaran loh. Ya. Karena kita mau break. Tapi Ya. boleh dikenalkan dulu, Bang Oji? Iya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan kita khusus datangkan dari Barabai. Oke. Wah, siapakah dia? Beliau adalah panggilnya Mas saja kayaknya ya. Ya. Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo ini adalah kepala cabang PT Pegadaian Persero di Barabai. Betul Mas Yoyo ya? Benar. Betul. Selamat sore Mas Yoyo. Selamat sore. Ini jauh-jauh datang dari Barabai loh, Bang. Iya. Dan suaranya merdu sekali loh. Wah. Waduh. Jangan salah, setampan wajahnya. Asik. Alhamdulillah. Jadi rugi kalau nggak nonton YouTube Smart FM Banjarmasin Betul. di sore kali ini. Karena ada abang-abang ganteng nih Smart Listener di sore kali ini. Dan pembahasannya keren juga ya. Pembahasannya keren juga. Selain itu bisa sharing juga biar nggak kita cuman bertiga gitu ya, Ya, Bang ya. ya. Biar tambah seru, kita bisa ngobrol bertiga sama abang-abang ganteng ini Smart Listener. Kita bahas apa tadi temanya besarnya? Digital business Oke. in services. Jadi gimana kita membicarakan digital di bisnis kita, tapi khususnya pelayanan kepada pelanggan. Oke, seperti apa jelasnya? Yap. Nanti kita bahas ya. Oke, Bang Yoyo, Bang Oji kita nanti bahas seperti apa detailnya. Ini kita harus break di break pertama. Yap. Tenang aja, masih kurang lebih 2 jam, kurang ya. Tapi kurang lebih lah, jangan khawatir, masih panjang waktu Yes. kita. Kita harus break dulu, Smart Listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis.
Tapi aku kan bisa beli pulsa dan pakai data di Pegadaian Digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian Digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh, cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium ke outlet terdekat. Karena aku sudah menjadi nasabah Pegadaian, aku bisa tebus, perpanjangan, dan bisa minta tambah pinjaman. Cukup dari aplikasi Pegadaian Digital. Gak nyesel deh kenal aplikasi Pegadaian Digital. Yuk, download aplikasi Pegadaian Digital sekarang, biar hidupmu Smart Listener, masih dong saksikan kami di YouTube Smart FM Banjarmasin. Jangan lupa apa, Bang? Subscribe. Oke, kita hari ini bicara tentang bahwa yang namanya media digital itu tidak hanya sebatas tadi. Kita bicara tentang media sosial, saja, betul. media sosial saja, tapi banyak yang ada di dalam situ. Ya. Pak Oji, silakan langsung dengan Mas Yoyo. Ya. Tapi tadi udah kenal semua ya sebenarnya dengan Mas Yoyo ya. Jadi Mas Yoyo ini nanti akan kasih kita experience atau pengalaman terkait di tempat Mas Yoyo bekerja di Pegadaian, khususnya di Barabai nih gitu ya. Nah, semua listener sekalian, kalau kita ngomong tentang bisnis, kemudian dalam kondisi saat ini tentu nggak bisa kita lepaskan antara bisnis kita dengan yang namanya digitalisasi atau aspek-aspek digital. Nah, seperti tadi udah kita bahas dan kita buka pertama kali, kita sudah mengatakan bahwa digital itu nggak hanya persoalan media sosial atau media digitalnya, tetapi juga banyak aspek dari bisnis kita yang membutuhkan implementasi digitalisasi ini. Nah, mulai dari kita membuat sebuah bisnis kita berjalan, sekarang sudah banyak hal yang kita bisa lakukan nih Mbak Marita dan semua listener. Kita bisa menyiapkan bisnis kita dengan project management yang berbasiskan digital. Bisa menggunakan aplikasi project management yang banyak sekali bisa kita pakai. Kemudian keuangan. Nah, smart listener pasti nih paling sering muncul nih, paling gampang itu kalau kita ngelihat bisnis kita itu di bagian pembayaran. Nah, ada kasir kan? Atau ada yang nerima uang kan? Nah, dari situ kita sebenarnya saat ini banyak bisnis dan bahkan mungkin sebagian besar bisnis sudah menerapkan itu, yaitu aplikasi misalnya point of service. Bahasa kita sehari-hari biasanya para pebisnis ngomongnya adalah aplikasi kasir. Aplikasi kasir itu maksudnya untuk merekap pendapatan usaha kita, kemudian untuk melihat kondisi stok barang, juga bisa untuk melihat pengeluaran, pembelian. Nah, itu pun sudah bisa kita terapkan dalam bisnis kita dalam konteks digital. Itu di depan, di kasir nih smart listener.
di belakang alias di kantornya kita, di bisnisnya kita, pasti juga kita bisa banyak menerapkan sistem-sistem yang menggunakan teknologi. Sistem pembukuan sudah tadi, kemudian sistem akuntansi, nah, pelaporan pajak, kemudian kita juga bisa lakukan sistem dan mendigitalisasi proses kerja kita, termasuk database karyawan. Nah, banyak sekali bukan? Bukan hanya ngomongin media sosial aja nih atau media digital aja buat tempat kita jualan atau promosi. Banyak aspek bisnis kita yang bisa kita buat menjadi sebuah proses yang digital. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin digital ini, kita juga sekarang pasti semua punya handphone nih, smart listener ya kan? Ada yang punya 2 bahkan. 2, ada 3. Ada 3. Buat ada yang teman, satu, iya buat yang buat satu. satunya. Gitu. Tapi untungnya Mas Yoyo hari ini cuma 1 ya HP-nya ya. Belum tahu. Belum Lantas tahu ya. 2. Gitu ya Mas Yoyo ya. Katanya Mas Yoyo gitu Kelihatan ya. loh di YouTube. Mas Yoyo, nah ini sekarang saya pengen tanya nih, kalau di Pegadaian sendiri sebagai perusahaan yang memang BUMN dan kemudian perusahaan yang sudah cukup besar, pasti ya menggunakan aspek teknologi dan digital di Pegadaian. Benar. Baik itu di office-nya ataupun di operasionalnya, di outlet atau di cabang. Nah, kalau yang untuk pelanggan sendiri itu sudah digital atau belum sih? Ya, jadi untuk Pegadaian sendiri Mas di usianya sudah cukup lanjut gitu kan, karena mengingat berdirinya Pegadaian ini sudah 1901, sekarang sudah 2020, berarti sudah Bentar lagi 2021. 119 tahun mendekati 121 tahun. Iya. Jadi Oke. belum ada kata terlambat ya Mas ya untuk digitalisasikan Pegadaian gitu kan. Ya. Memang kita punya layanan untuk nasabah yang namanya Pegadaian Digital Service. Pegadaian Digital Service. Benar. Nah, Jadi bentuknya itu adalah aplikasi yang bisa diunduh bagi nasabah kita menggunakan handphone. Itu nanti oke. silakan untuk bertransaksi atau sekedar mengecek harga emas itu bisa Iya, langsung iya, dari iya. tangan atau dari rumahnya, nggak perlu datang lagi ke outlet kita. Nah, kaitannya dengan pelayanan kan Siap. kita tadi membahas Iya, teknologi digital ini terhadap pelayanan bisnisnya kita. Nah, ada aplikasi, kemudian aplikasi itu bisa memberikan hubungan ya antara nasabahnya Pegadaian dengan Pegadaian. bisnisnya Pegadaian gitu ya. Nah, kalau ke pelayanan secara aplikasi ini pelayanan apa aja yang bisa diterima oleh pelanggannya nih Mas Yoyo? Kalau di aplikasi kami itu Mas Oji, jadi di aplikasi itu lengkap, bisa dibilang seperti sebuah outlet Pegadaian yang berpindah ke handphone nasabah masing-masing. Jadi semua virtual outlet nih ya. benar, jadi udah semacam virtual outlet. Jadi semua layanan yang bisa ditransaksikan di outlet bisa ditransaksikan di Pegadaian Digital Service. Jadi Itu udah hampir artinya full service. itu artinya dimanapun dan kapanpun bisa diakses. Bisa kapanpun dan dimanapun. Jadi sudah sekarang nggak perlu lagi yang namanya mengikuti jam kerja atau jam operasional kantor. Jadi udah kapanpun udah bisa. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih batasan waktu dan tempat, itu udah jadi nggak ada lagi halangan. Iya, Oke, iya. Bang Yoyo, apakah semua produk itu bisa terlayani melalui media digital yang dimiliki oleh PT Pegadaian ini? Baik, untuk aplikasi kami memang saat ini tuh sudah hampir sempurna, bisa dibilang, walaupun sambil terus berproses terus memperbaikin Mas. Jadi sudah semuanya udah hampir bisa termasuk, mulai dari pengajuan ya, sampai untuk dengan pembayarannya pun sudah bisa. Udah bisa dilaksanakan di aplikasi Pegadaian Digital gitu. Nah, kalau ngomongin bisnisnya terbantu banget dong secara pelayanannya antara nasabah dengan teman-teman yang di operasional nih, apalagi kayak Mas Yoyo ini kan di cabang ya, di kantor cabang itu kan pasti operasional kan ya, smart listener. Nah, kalau operasional gitu dengan penggunaan aplikasi ini bisa benar-benar mengefisienkan pekerjaannya teman-teman di outlet. Itu sangat sangat membantu lah bagi kami yang ada di operasional Mas. Memang tapi ya itulah, sambil memproses mengedukasi nasabah juga, karena memang hampir 60% nasabah kami itu sudah dalam kategori usia udah mulai menengah lanjut gitu ya, menengah usia tua matang, usia matang. Jadi ketua gitu. gitu. Jadi udah mulai usia-usia yang memang udah megang HP pun udah jarang gitu kan, paling buka WA gitu kan. Nah, memang perlu edukasi, tapi
tujuan dari aplikasi ini sendiri memang ke arah situ sebenarnya. Jadi kita itu atau Pegadaian itu sebenarnya pengen meregenerasi nasabah. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa menggrab mendapatkan nasabah-nasabah baru yang khususnya yang melek digital, kaum milenial dengan beberapa produk yang mungkin tidak yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu misalkan Ya. dari tabungan emas misalnya Oke. seperti itu bisa dari aplikasi. Ya, Jadi ya, ya. itu tabungan emas itu dan aplikasi Pegadaian ini salah satu jembatan untuk kita masuk ke nasabah-nasabah yang usianya masih lebih muda atau milenial. Mas Nah, Roji. menarik nih, Mbak Marita dan semua listener. Ternyata ketika kita mengimplementasikan digital di bisnis kita Bisnis, gitu, nggak semata bicara tadi efisiensi kinerja ya, nggak cuman bicara membantu operasional gitu. Tapi tadi Mas Yoyo tuh langsung dari pengalamannya di lapangan, ternyata berhasil juga bisa mengembangkan bisnisnya kita. Nah, secara sederhana atau secara langsung tadi Mas Yoyo udah bilang, yang semula nih, yang nggak usah diomongin usia lanjut ya, yang semula segmen konsumennya adalah yang matang, sampai ke yang senior gitu ya. Ternyata dengan penggunaan aplikasi digital itu mampu menggrab yang milenial gitu. Berarti otomatis secara teori bisnisnya ya, semua listener, Bang Oji mengatakan bahwa penerapan teknologi digital itu akan membantu kita juga mengembangkan bisnisnya kita. Mengembangkan bisnis kita seperti apa? Salah satunya yang dialami oleh Pegadaian adalah bertambahnya jumlah segmen atau jumlah market ya, potensi marketnya dari nasabah yang tadinya umur mungkin 40 tahun ke atas bisa membawa ke 40 tahun ke bawah dengan produk yang ringan-ringan aja katanya tadi gitu ya. Yang ringan-ringan aja tapi wow ya kayaknya. Wow. Soalnya emas. Iya, kalau bicara emas ya pasti wow gitu Betul. ya. Oke, kita harus break lagi nih, Bang Oji, Bang Yoyo, kita harus break lagi. Nanti kita akan balik lagi. Kita harus melewatkan dulu yang satu ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan lupa Smart Listener, tetap saksikan kami di YouTube Smart FM Banjarmasin, atau juga Anda yang lagi di jalan, biar tidak terganggu konsentrasinya, tetap bisa mendengarkan kami melalui streaming atau di 101,1 Smart FM. Kami akan kembali.
kedatangan jauh-jauh tamu dari Baraba ya Bang Oji ya. Iya. Tapi walaupun jauh kayaknya happy nih Mas Yoyo ya. Iya, ketemu Mas ini sekalian ya. weekend. Sekalian weekend. Jadi ada tugas, kalian weekend juga gitu Iya. ya. Oke, kita balik lagi dengan perbincangan kita di sore kali ini, bisnis di era pelayanan digital gitu ya. Tadi Bang Yoyo udah sampaikan bahwa Pegadaian itu juga punya aplikasi ya Bang ya, yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, bahkan semua produk tuh bisa dilihat di situ. Naik turun harga emas pun juga bisa terlihat di situ. Saya ke Bang Oji, kalau kita bicara digital sekarang itu, kita dulu pernah ngobrol sebelum pandemi Sesi ini rasanya, ya, betul, sebelum ya. pandemi ini bahkan sesudah pandemi kita ngobrolin lagi, banyak yang penjual konvensional ya. pindah ke online. Ke online. Nah itu kan mereka menggunakan digital ini. Betul. Nah tetapi Bang Oji, apakah semua pebisnis itu bisa nih menggunakan media digital ini? Apakah yang harus punya bisnis besar? Terus bagaimana dong yang bisnis kecil ini juga apakah bisa menggunakan media digital ini? Nah, smart listener nih pertanyaannya luar biasa nih, Cerdas nampol ya, nih ya. cerdas ya pertanyaannya ya Bang ya. Iya, bener banget gitu. Karena waktu kita sebelum pandemi, Iya. kita sudah sempat singgung juga. Tapi memang lebih banyak kita bicara tentang penjualan, Ya. tentang strategi kita melakukan penjualan dengan online, dengan teknologi, dengan digital dan internet, gitu ya. Nah, tadi Bang Oji di depan udah ngomong nih ke smart listener semua bahwa sebenarnya bukan hanya bagian penjualan aja yang bisa kita gunakan teknologi digital. Mulai dari awal kita berbisnis, mulai proyeknya sampai ke keuangannya, SDM-nya, kemudian operasional, itu bisa kita digitalkan. Nah, pertanyaan cerdasnya Mbak Marita tadi tuh smart listener, apakah semua lantas bisnis harus digital? Iya. Nah, kalau kaitannya dengan pelayanan dan kondisi pandemi saat ini, salah satu solusi yang cukup baik dan cukup bisa kita optimalkan smart listener memang adalah menggunakan digital. Salah satunya tadi udah dicontohin nih langsung sama Pegadaian gitu ya, karena pandemi ini kita susah datang ke outlet ya Mas Yoyo ya. Kita kalau mau ke outlet pun mungkin masih ragu-ragu gitu ya, takut gitu. Nah, dengan aplikasi Pegadaian Digital Service ini semua pelayanan tadi bisa dilakukan gitu. Nah, buat kita para pebisnis mungkin yang belum sekalibernya Pegadaian, katakan seperti itu, mungkin lebih kecil atau menengah gitu. Apakah semuanya harus digital? Kita harus bisa lihat beberapa faktor smart listener, Mbak Marita. Yang pertama, kita lihat dulu model bisnisnya kita. Kalau model bisnisnya smart listener memang merupakan bisnis yang harus konvensional, tidak perlu harus memaksakan digital. Mungkin di beberapa bagian saja atau di beberapa aspek saja yang digital. Misalnya, boleh dicontohkan Bang? Misalnya kasir tadi, ya boleh dong kita menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk kita merekap penjualan, untuk kita merekap pemasukan gitu. Tapi bisnisnya kita misalnya ini jualan makanan, gitu ya, jualan makanan. Kita melakukan pendekatannya ada yang lewat online, ada yang offline. Nah, yang offline mungkin tidak perlu juga kita jor-joran memaksakannya digital gitu. Karena apa? Karena mungkin masih perlu kita langsung datang ke pelanggannya kita smart listener. Jadi ya nggak usah maksa banget gitu harus pakai digital gitu. Minimal misalnya penggunaan ojek online. Itu sebenarnya sudah bagian dari kita mendigitalkan bisnisnya kita gitu. Karena apa? Karena kita bisa tahu ada pesanan, kita bisa tahu ada orderan, kemudian kita bisa siapkan, kemudian kita tahu nilainya berapa banyak yang mesan lewat online gitu. Nah, itu mungkin cukup. Sementara kalau prosesnya, kemudian kalau untuk mendapatkan pelanggan gitu, nggak harus online juga, nggak harus bikin aplikasi juga. Saya ingat waktu kita sebelum pandemi itu ngomong begini, kadang-kadang kita itu sibuk ngedigitalin bisnisnya kita gitu, sampai kita lupa sebenarnya nasabah kita belum digital banget. Masih ingat nggak Mama Marita ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang kita maksain nih biar kelihatan keren, kita digitalin gitu, mulai dari proses menanak nasi harus ada pengukurannya secara digital, jamnya, durasinya pakai sistem, pakai teknologi gitu. Padahal cuman sekedar menanak nasi. Gitu. Nah, apakah itu perlu? Nah, itu tadi yang Bang Oji sampaikan. Pertama kita lihat model bisnisnya kita dulu. Kalau model bisnisnya kita memang
model bisnis yang sifatnya online atau internet based atau web based, digital, ya kita bisa lakukan. Tapi kalaupun masih konvensional, misalnya kayak jual gorengan gitu misalnya, atau teman-teman punya bisnis sekarang yang lagi happening kopi cup atau minuman-minuman kekinian. Nah, mungkin di bagian-bagian tertentunya saja yang didigitalisasi, yang lainnya masih konvensional nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita juga harus pikirkan dengan pengalaman pelanggan. Nah, yang tadi Bang Oji bilang, jangan sampai pelanggan jadi nggak jadi beli nih produknya teman-teman. Gara-gara saking digitalnya malah jadi ribet. Oh, mau beli pisang goreng aja masa mesti pakai aplikasi gitu kan? Mau beli tahu crispy aja mesti ada prosesnya begini. Nah, malah teman-teman malah kehilangan pelanggan. Karena apa? Pelanggan juga mempengaruhi proses digitalisasi kita di bisnis. Nah, di Pegadaian gimana tuh? Mas Yoyo kan nyimak gitu. Oke, kayaknya saya ditanya apa nih? Nah, Mas Yoyo, gimana experience pelanggan? Di Barabai ini khususnya. Mas Yoyo ini kan kita nyebutnya kan di daerah ya, Mbak Marita ya, Mas listener ya. Begitu di daerah, satu tadi dah sampaikan oleh Mas Yoyo tentang rentang usia gitu ya. Nah, tentang konsumennya sendiri yang mungkin masih gaptek atau apa gitu dihadapin nggak sih, Mas, di outlet? Iya, jadi kebetulan di tempat kami di Barabai itu memang agak sedikit tertinggal, Mas, dari sisi digital gitu kan. Memang perlu proses yang sangat panjang, dan kami pun di outlet juga sangat menyadarin bahwa digital itu perlu tapi tidak fardu gitu. Maksudnya nggak wajib, nggak harus. Mas Oji gitu kan. Jadi yang namanya proses digitalisasi itu memang perlu, kita sangat sadarin bahwa digitalisasi itu perlu, tapi juga tidak mesti harus digitalkan gitu semua gitu kan. Jadi kita mungkin bertahap, ataupun kita membuat segmentasi memang yang memang ini sudah tidak mungkin untuk didigitalisasi, ya memang kita tidak paksakan untuk lakukan pelayanan digital. Jadi kita tetap melayani konvensional, datang ke outlet dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau memang dari sisi kita lihat usia segala macam, pendidikan, latar belakang pendidikan dan lain-lain masih memungkinkan untuk kita edukasi pelan-pelan untuk menggunakan digital Pegadaian gitu kan. Ya mungkin akan terus kita lanjutkan edukasi gitu. Tanpa mewajibkan juga gitu. Walaupun usia muda bukan berarti harus digital. Jadi jangan sampai justru kita malah kehilangan pelanggan hanya karena proses mewajibkan tadi. Gitu. Jadi, akhirnya kan tadi kan pelanggan jadi kerepotan. Saya pengen sebenarnya tapi ribet nggak jadi Benar. Jadi jangan sampai pelanggan yang utama gitu kan. Jadi yang penting tapi prinsipnya Mas Yoyo dan Pegadaian ternyata Smart Listener memang sudah menyiapkan ya. Jadi terus berproses, tapi terus juga menyiapkan karena memang juga teknologi dan zaman berubah ya. Tidak bisa kita pungkiri betul, itu. Oke, Bang Yoyo, untuk mengedukasi masyarakat nih. Nah, itu dalam bentuk seperti apa? Gimana caranya? Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Kan kalau sebelum pandemi bisa ngundang tuh para nasabah kan. Gathering gitu ya. Mungkin gitu. Nah, di masa pandemi seperti ini gimana caranya? Jadi di luar kegiatan yang biasa kita lakukan, gathering, seminar dan lain-lain, memang lebih banyak edukasi itu adanya di outlet biasanya, Mas. Jadi ketika nasabah itu datang, tetap kita edukasi perlahan gitu kan. Selain itu juga kita masih main konvensional tetap, kemudian kita masih menggunakan media sosial, benar. Nah, media sosial kita juga tetap jalan. Informasi tetap jalan. Jadi baik dari yang pusat gitu kan, Instagram, Facebook dan lain-lain tetap jalan. Terus kita edukasi. Kemudian juga semacam talkshow seperti ini pun salah satu upaya kita untuk mengedukasi nasabah kita. Bahkan kita lihat Pegadaian juga beberapa kali mengadakan seminar gitu, udah online kan di kondisi pandemi sekarang, lewat Zoom gitu ya. Betul. Jadi tapi yang paling efektif itu memang yang datang ya Mas Yoyo. Benar, Mas. Jadi memang yang lebih efektif itu memang yang nasabah yang datang, kemudian sambil diedukasi gitu ya. Karena lebih detail. Iya. Kan karena face to face kan. Benar, pertama lebih detail, kemudian juga nasabah jadinya dekat gitu. Jadi ada engagement dari Pegadaian dengan nasabah itu lebih
lebih erat gitu loh. Iya, iya. Chemistry-nya dapet Bener, gitu chemistry-nya ya. itu dapet. Nah, ketika kita ngomong tadi hati-hati loh, jangan sampai Iya. pelanggan kita malah merasa kerepotan ya, mungkin merasa ribet apa gitu. Karena apa? Pada akhirnya tadi seperti Mas Yoyo sampaikan, smart listener, bahwa ujung-ujungnya kan bagaimana engagement kita dengan pelanggan, engagement kita dengan user atau konsumen bisnisnya kita gitu ya. Bukan masalah keren-kerenan lagi Iya, gitu loh, bukan tapi masalah. tepat atau tidak? Nah, itu dia. Oke. Wah, keren Bang Kita Marita break nih dulu Bang. deh. Gitu. Kita break dulu ya. Yes. Smart listener, jangan kemana-mana, tetaplah dalam perbincangan ini. Masih percaya sama lelang online mengatasnamakan Pegadaian? Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi, waspadalah, jangan mudah percaya agar tidak terperdaya. Pegadaian. Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan paket data di Pegadaian digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Smart listener, tadi kita udah dengerin gimana sih pengalaman pelanggan terhadap proses digital di bisnisnya kita. Nah, ketika kita bicara apakah setiap aspek dari bisnis kita harus ada Fardu digitalnya, tadi ya. wah, ternyata Mas Yoyo langsung bilang enggak fardu gitu ya. Jadi punya kata-kata baru ya kita ya. Jadi dapat kosakata baru. Jadi gitu, nggak fardu, ini sunnah ya gitu ya. Cuman tadi Pegadaian memberikan pesan juga ke kita, Mas Yoyo menyampaikan pesan ke kita bahwa kita harus siapin gitu ya Mas Yoyo ya. Karena apa? Karena memang kita memasuki eranya atau zamannya memang bisnis kita sangat membutuhkan dan juga didukung oleh digital. Nah, kalau tadi Mas Yoyo udah bilang nih ke kita semua ya Mbak Marita ya, smart listener, bahwa perlu ada edukasi. Iya. Perlu ada edukasi supaya apa? Proses edukasi ini juga bisa meningkatkan engagement. Nah, itu kata kunci yang tadi luar biasa tuh dari Mbak Marita. Ya, kita biar langsung bisa terikat dan dekat dengan pelanggan. Nah, sekarang Bang Oji juga pengen tahu nih, smart listener, dari Mas Yoyo nih.
kalau kita udah install aplikasi, kalau kita udah menggunakan teknologi atau digital yang dari bisnisnya kita itu, kira-kira strateginya apa aja sih yang bisa bikin kita untuk tetap memastikan engage dengan pelanggannya kita. Alias kalau misalnya udah pakai aplikasi gitu ya, atau udah daftar nih, atau udah jadi nasabah, dengan aplikasi ini apa saja sih keuntungannya, apa saja sih yang diberikan, atau mungkin ada promo atau gimana yang membuat kita tetap bisa menjaga engagement kita dengan pelanggan kita melalui digital atau melalui aplikasi tadi. Gimana tuh Mas Yoyo? Oke. Udah siap jawab tuh. Dari tadi udah udah siap. siap. Sudah mikir keras tadi sudah siapin contekan gitu ya. Jadi kita bagaimana caranya Pegadaian itu bisa tetap memastikan bahwa nasabah kita yang sudah menggunakan aplikasi gitu kan untuk tetap menggunakan gitu kan. Ya. Jadi ada beberapa cara sih Bang Oji. Jadi mungkin pertama manfaatnya dulu yang harus kita sampaikan bahwa di situ itu ada banyak informasi yang memang nanti langsung semacam pop up yang tampil di HP-nya, Layar HP Oke. nasabahnya. Jadi Oke. mungkin kalau yang punya semacam kredit dan lain-lain di situ manfaatnya tuh ada pemberitahuan jatuh tempo dan lain-lain. Kemudian Ya, juga nanti informasi ada ya. informasi-informasi lain. Kemudian kedua caranya adalah pemberian biasanya ada musimnya giveaway nih Mbak. Oh, Nah, oke. giveaway. Jadi terkadang kita punya momen-momen di mana ada promo yang memang khusus bagi para pengguna aplikasi. gitu. Jadi yang paling terbaru Harbolnas gitu kan. Yang paling lagi Aha. hype banget kan Oh, Harbolnas. aplikasi Pegadaian Digital Service ikut nih ya? Ikut, Kemarin jadi 12-12 ya? Benar. Jadi Oke. dari Kementerian BUMN bersama dengan beberapa kementerian gitu kan, industri kreatif, kemudian saya lupa apa aja, yang penting beberapa kementerian itu memang diwajibkan untuk memberikan semacam daya tarik lebih untuk di Harbolnas tersebut. Termasuk Pegadaian pun ikut. Jadi kalau yang menggunakan aplikasi tentu ada manfaat lebih dibandingkan harus konvensional datang ke outlet gitu kan. Gitu. Minimal tadi smart listener informasinya lebih update kayaknya ya yang dari aplikasi gitu Aplikasi. ya. Ada pop up, kemudian ada juga program-program yang diluncurkan dan ngikutin trennya juga. Nih kita kaget nih. Ternyata udah Ternyata sejauh ada itu ya. Iya, ternyata juga sampai ke mengikuti tren dari Benar. digital itu sendiri ya. Jadi begitu ada Harbolnas, ternyata aplikasi digital Pegadaian bisa Harbolnas juga. Ikut Apa itu juga. yang kemarin di Harbolnas kan gitu. Beli emas 12 kilo harga 12 rupiah. Waduh. Ini luar biasa loh kalau giveaway-nya kayak gitu. Pengennya nih kan gitu. Nah, apa aja kemarin programnya tuh? Lebih ke ini Mas, untuk pembukaan tabungan itu ada potongan, kemudian untuk yang top up pun ada potongan juga gitu kan. Cashback gitu Cashback kali ya. semua gitu dalam bentuk cashback Dalam sama bentuk cashback. benar sama pembelian logam mulia secara cicilan itu digratiskan biaya administrasi semua. Nah, Bagi yang bertransaksi khusus hanya di aplikasi. Aplikasi. Oke. Wow. Kan kali aja kayak dulu tuh beberapa kali ada Harbolnas tuh gitu kan harganya berapa juta gitu, cuman 12 rupiah gitu. Makanya tadi Bang Oji langsung tembak Mas Yoyo ya, smart listener ya. Langsung lihat di handphonenya gitu ya. Maunya 12 kilo ulah. Iya. Oke, nah ini juga menarik tadi nih yang Bang Yoyo sampaikan nih, Bang Oji. Ya. Tadi ada pemberitahuan kepada nasabah juga kalau misalnya jatuh tempo, ada apa Program gitu. angsuran yang misalnya harus dibayar gitu. Ini menarik. Ini juga sebagai pengingat karena nasabah tuh kadang-kadang juga mungkin karena banyak yang diingat, banyak yang dibayar juga gitu ya. Ini kan artinya juga mempermudah nasabah ya, Bang ya. Ya, betul. Jadi engagementnya juga tetap terbangun ya. Iya. Komunikasi dua arahnya tetap terbangun tuh smart listener. Jadi sekalian nih Bang Oji mau ingetin ke smart listener juga, ketika kita menggunakan digital, kadang-kadang kita menganggap kalau menggunakan digital itu lantas pekerjaan kita lebih mudah untuk engagement. Ternyata kita harus mikirin tuh sampai tadi aplikasi digitalnya Pegadaian mesti ikut Harbolnas, mesti memberikan informasi. Kalau berita-berita gitu ada nggak sih Mas Yoyo? Maksudnya mungkin di luar dari aktivitas bisnis sendiri selain pop up atau apa tadi, mungkin ada semacam artikel atau apa gitu, ada nggak sih? Kalau sampai Kalau saat di ini aplikasi? belum Oh, ada, belum. Oke. ada. Memang masih ke operasionalnya aja di aplikasi kita. Oke. Karena kan kadang-kadang ada juga tuh kita bisa lihat berita gitu ya. Ada aplikasi-aplikasi yang kita
sebenarnya kita pakai untuk misalnya online ojek online gitu ya, tapi dia Tapi juga ada info-info menyediakan di situ. informasi gitu. Oke. Berarti sejauh ini yang ada di dalam aplikasi itu terkait produk gitu ya? Benar, Mbak. Jadi terkait produk dan layanan ada di aplikasi itu. Produk dan layanan berarti di dalamnya ada promosi juga Benar, gitu ya. ada promosi semuanya. Oke, untuk jadi nasabah bagi untuk menjadi nasabah Pegadaian gitu, Ya. ini apakah bisa melalui aplikasi tersebut? Ini kan untuk mempermudah tadi, Langsung. Langsung. Bisa. Oke. Jadi tanpa harus datang ke outlet. tanpa harus datang ke outlet. Jadi di situ ada beberapa produk. Jadi seperti mungkin beberapa waktu sudah sempat disinggung tentang apa aja sih yang ada di Pegadaian, baik produk investasinya, Ya. kemudian produk pembiayaannya, sama logam mulianya juga termasuk. Jadi di situ sudah bisa langsung. Jadi mulai dari pengajuan, walaupun kita belum nasabah nih gitu kan, Ya. mau pengen coba buka tabungan misalkan, itu Ya. udah bisa langsung di aplikasi gitu kan, tanpa harus datang ke outlet atau membentuk nomor identitas customer gitu. Jadi bisa langsung di situ. Nanti akan langsung bisa langsung terbentuk. dapat ID gitu Benar. ya. Jadi nanti ketika diproses di situ nanti langsung akan membentuk, kalau dia pengajuan kredit berarti nanti langsung terkoneksi dengan sistem kami yang ada di outlet gitu kan, Oke. untuk tindak lanjut terhadap pengajuan kredit. Untuk tabungan emas ataupun cicilan mulia, tabungan cicilan logam mulia itu nanti ketika customer menginput gitu kan, melakukan penginputan, itu nanti bisa langsung terbentuk rekening ataupun nomor kreditnya. Jadi nanti tinggal di situ di aplikasi tinggal ditentukan aja, Mas. Jadi memang walaupun ini aplikasinya secara online, tapi nanti di situ ada pilihan outlet mana yang dipilih. Terkait misalkan untuk beberapa hal, misalkan verifikasi benar, gitu-gitu ya. verifikasi, kemudian untuk yang logam mulia cicilan berarti nanti untuk pengambilan barangnya. Barangnya di mana. Benar, gitu, memang. Ini udah langsung mau ke dalam-dalamnya gitu, tapi kayaknya udah dapat kode nih. Udah belum? Tenang, masih ada Masih 2 ada. menit, masih ada 2 Nah, menit. ketika kita menggunakan aplikasi ini, gitu ya, kan langsung tadi ya, gitu. ID-nya, identitasnya itu berasal cukup dari KTP saja atau gimana? Jadi Oh, memang nanti oke. nasabah mengisi form yang sudah ada di situ. Ya, digital form ya. Digital form, tinggal mengisi. Nanti biasanya dilampirkan dengan identitasnya, Mas. Foto-foto. Gitu. Oh, kayak aplikasi-aplikasi lain juga ya gitu. Iya, harus Kita disertai fotoin foto, gitu. harus foto selfie Foto apa wajah juga gimana? nggak? Enggak. Oh enggak ya. Kayaknya pengalaman banget Mbak Marita ya, semua listener ya gitu. Ada itu aplikasi memang yang Iya, harus yang kita harus foto gitu ya. Selfie sama KTP-nya Yang gitu. Ya. Premium biasanya untuk dinaikkan, di upgrade jadi premium. Oke, Iya. nah kita tadi bicara tentang KTP. Ini di luar dari digital yang kita bicarakan hari ini, tapi tetap berkaitan dengan Pegadaian nih, Bang Yoyo. Bagi saya nih, misalnya KTP Banjarmasin, Oke. tapi mau jadi nasabah ceritanya, tapi daftarnya di Barabai. Barabai di Banua 6 gitu. Iya. Itu tuh apakah bisa seperti itu? Kemudian caranya seperti apa? Tapi dijawab nanti. Kita harus break dulu untuk mendengarkan Jurnal 9. Tahan jawabannya, Bang Ojo juga sabar. Kita harus sesaat ke Jurnal 9 untuk mendengarkan informasi. Kami akan kembali. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya?
Yuk mulai nabung, dan digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo Gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo Gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga pakai kode promo Gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo Gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo Gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas, bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya?
Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung terus ya. Game terus. Sepeda terus. Daster terus. Mas bobanya satu ya. Boba terus. Terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Kalau terus-terusan boros, kapan nabungnya? Yuk mulai nabung, nabung. Tabungan Mas di Pegadaian Digital aja. Ada promo mulai nabung hingga akhir tahun. Top up-nya bisa pakai kode promo gajian Mas yang ada di setiap bulannya. Kamu bisa dapat diskon hingga Rp250.000. Download aplikasi Pegadaian Digital dan mulai nabung dari sekarang. Yuk mulai nabung Mas sekarang untuk masa depan yang cemerlang. Pegadaian. Nabung. Kamu sih di depan Ka'bah. Bayangkan kamu akhir. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan
betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan, kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian Digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke tanah suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian Digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian. Oke, Smart Listener, masih di Radio Sharing bareng Oji edisi spesial karena kita ada tamu ya Bang Oji ya di sore kali ini jauh-jauh dari Barabai. Ada Mas Yoyo ya. Beliau ini adalah pemimpin cabang PT Pegadaian Persero Barabai. Kalian bawa oleh-oleh pengalaman pelanggan Di Banua Barabai. 6. Yes. Ya, karena coverannya Banua 6 ya, Bang ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada para nasabahnya. Salah satu contohnya adalah tadi aplikasi ya, Bang ya. Nah, kalau kemudahan tadi kita bicara KTP ya, Bang Oji ya. Tadi kan apakah kalau mau jadi nasabah itu nih contoh nih, misalnya saya KTP-nya Banjarmasin. Tapi tinggal di Banua 6. Tapi tinggal di Banua 6 gitu. Terus mau kebetulan mau jadi misalnya mau jadi nasabah, daftarnya di Banua 6. Artinya apakah semua KTP itu bisa atau harus sesuai domisili? Silakan. Baik, kalau di Pegadaian untuk hampir semua produk kita itu nggak jadi masalah, Mbak. Jadi nggak harus sesuai domisili. Benar. Jadi di kami gitu kan, di aplikasi kami baik di digital maupun di operasional outlet cabang gitu. Jadi yang penting nasabah itu sudah punya nomor induk Kependudukan, yaitu NIK ya. NIK gitu, udah bisa jadi nasabah kita karena memang sudah ngeling dengan Disduk Capil gitu kan. Jadi udah otomatis bisa. Nggak masalah KTP-nya. Berarti sekarang ID itu memang benar-benar udah yang penting punya KTP asli gitu ya. Benar. Emang ada nggak asli, Bang? Kan zaman dulu masih banyak tuh. Bukan nggak asli, maksudnya KTP-nya 2, 3 gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa ya. Dulu kok 3. Mancing ya Smart Ini Listener ya. maksudnya apa? Coba. Nah, Smart Listener, ketika kita bicara bisnis kita yang harus digital tadi, kita juga harus bangun tadi yang namanya engagement. Nah, kalau teman-teman pebisnis melakukan proses digitalisasi, juga ada yang harus diperhatikan nih dari Bang Oji buat teman-teman, yaitu integrasinya. Nah, kadang-kadang kita itu melakukan sebuah digitalisasi dalam bisnisnya kita itu suka lupa sama terintegritas atau tidak sih sistem yang kita buat dengan bisnis yang kita jalankan. Karena apa? Karena teman-teman Smart Listener tadi bisa dengar sendiri dari Mas Yoyo bahwa untuk melakukan sebuah digitalisasi itu tidak hanya bisa kita lihat satu aspek sepotong-sepotong begitu. Nggak bisa cuma pelayanan aja, pasti dia akan terkait dengan operasional gitu ya Mas Yoyo ya. Operasional terkait dengan apa? Dengan finance juga, dengan keuangan gitu. Belum lagi kalau kita sebagai pebisnis itu kaitannya dengan akuntansinya kita, di akuntingnya kita, kemudian pajak dan lain-lain. Nah, Bang Uji mau kasih tips ke teman-teman ketika teman-teman mendigitalisasi sistem atau proses bisnis teman-teman di bisnis teman-teman sekalian. Pastikan dia terintegrasi. Karena apa? Karena kalau nanti tidak terintegrasi, ujung-ujungnya sebenarnya teman-teman bukan mendigitalisasi bisnis, tapi hanya menggunakan alat digital. Maksudnya gini nih, kita cuman bisnis kita untuk akuntansinya ada aplikasinya, ada. Oke. Kasirnya ada aplikasinya, ada. Gitu. Terus misalnya untuk operasional, untuk stok barang, untuk inventaris, ada aplikasinya, ada. Semuanya ada aplikasinya gitu. Tapi begitu teman-teman melakukan menjalankan bisnisnya, teman-teman justru malah bingung sendiri. Akhirnya satu aplikasi ini direkap sendiri. Aplikasi kasir nanti sendiri lagi dihitung. Yang ujung-ujungnya manual. Ujung-ujungnya dilakukan secara konvensional lagi, alias tidak terintegritas. Karena apa? Karena prinsip kita mendigitalisasi proses bisnis kita, Smart Listener, adalah untuk membuat bisnis kita menjadi lebih efisien dan lebih
murah tentunya biayanya gitu ya. Yang semula mungkin kalau kita menggunakan sistemnya masih konvensional, misalnya di bagian pembukuan kita harus tanda kutip meng-hire atau menggaji bagian akunting, bagian pajak gitu, terus bagian administrasi gitu. Nah, biaya operasionalnya untuk karyawan kan mungkin jadi 3 orang nih gitu. Tapi dengan digital akhirnya mungkin cukup 1 orang. Nah, tujuannya kan sebenarnya itu, Mbak Marita dan Smart Listener. Jadi untuk mengefisienkan bisnisnya kita gitu. Nah, ketika dia tidak terintegritas, Smart Listener, tidak terintegrasi, justru malah nanti kita jadi boros. Karena kan untuk aplikasi digital itu sendiri kan kita mengeluarkan biaya tersendiri lagi gitu, mulai dari iuran bulanannya mungkin atau iuran tahunannya, belum lagi server, belum lagi alat-alat yang harus kita investasikan. Nah, pastikan teman-teman Smart Listener pebisnis membuat sebuah digitalisasi di bisnisnya itu benar-benar bisa mengefisienkan. Dan yang kedua yang tadi kita juga udah bahas dan habis ini kita bahas lagi tentang memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggannya kita. Nah, kalau Pegadaian sendiri nih Mas Yoyo, gimana nih kalau kita ngomongin soal integrasi sistemnya ini, integrasi pelayanannya ini? Apakah nanti kita kalau udah gunakan aplikasi digital ini, digitalnya Pegadaian ini, digital service Pegadaian, itu kita akan benar-benar end to end tuh bisa kita dapatkan informasinya atau pelayanannya. Contoh nih, kalau saya buka tabungan emas nih Smart Listener gitu ya, kita buka tabungan emas, kemudian udah masukin KTP, udah buka tabungan, udah dapat ID ya, ada nomor pelanggannya gitu, terus kita transfer uangnya. Nah, pas kita transfer uangnya ini kan pakai virtual account ya Mas ya. Nah, pakai virtual account tuh apakah langsung connect gitu, langsung online gitu? Apakah kita harus nunggu lagi? Ataukah memang nanti kita tetap ujung-ujungnya dapat print-printan lagi gitu? Nah, gimana tuh Mas Yoyo? Jadi kalau di aplikasi Pegadaian Digital sebenarnya tidak, setelah bertransaksi di Pegadaian Digital itu sebenarnya tidak perlu ke outlet sebenarnya Bang. Cuma tapi memang masih ada juga yang sebenarnya polanya sudah digital, pola pikir digital, tapi tetap butuh bukti gitu kan, otentik. Jadi terkadang khususnya untuk yang tabungan emas misalkan, jadi nasabah terkadang masih sudah buka di aplikasi tapi tetap harus ke outlet. Kenapa? Misalkan untuk pengen cetak bukunya, buku tabungannya. Jadi untuk print outnya segala macam. Nggak afdol ya, nggak afdol rasanya gitu ya. Kalau cuma lihat di aplikasi gitu, oh saldo emas saya banyak sudah 1,8 kilo itu, gitu ya. Jadi tetap harus ada bukunya gitu ya. Jadi biar puas bisa dipandang kapan-kapan gitu. Benar gitu kan. Jadi memang tetap harus bukti otentik. Kemudian beberapa hal lain juga terkadang masih tetap harus ke outlet gitu. Kenapa? Untuk mempermudah, karena terkadang ketika nasabah kita sudah download misalnya, terkadang ada proses yang si nasabah itu tidak mengerti prosesnya seperti apa. Akhirnya ke outlet untuk memastikan bahwa prosesnya sudah benar. Dan terkadang juga masih kita bantu untuk proses linknya gitu kan. Jadi misalkan ketika aplikasi ini di-download kan tidak ngelink dengan data nasabah gitu kan. Jadi nanti ketika di outlet kita bantu untuk ngelingkan data nasabah. Jadi secara otomatis setelah kita bantu proses link, itu nanti data-data transaksi nasabah di outlet itu secara otomatis langsung masuk di aplikasi seperti sebenarnya sudah terintegritas berarti ya. Cuman ya itu tadi ya. masih kurang afdol gitu ya. Oke, kita harus break dulu ya. Break dulu. Bang Yo, kita harus break dulu. Kita harus break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan, kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan, kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan, betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan, kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian Digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke tanah suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian Digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian.
Masih percaya sama lelang online mengatasnamakan Pegadaian? Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, baik di Facebook, Instagram, dan masih percaya sama lelang online mengatasnamakan Pegadaian? Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi, waspadalah, jangan mudah percaya agar tidak terperdaya. Pegadaian. Masih percaya sama lelang online mengatasnamakan Pegadaian? Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi, waspadalah, jangan mudah percaya agar tidak terperdaya. Pegadaian. Masih percaya sama lelang online mengatasnamakan Pegadaian? Pegadaian tidak pernah melakukan lelang online, baik di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi, waspadalah, jangan mudah percaya agar tidak terperdaya. Baik Smart Listener, terima kasih Anda masih stay tune di 101,1 Smart FM bersama saya, bersama Bang Oji, bersama Bang Yoyo. Sore kali ini kita bicara tentang ternyata digital itu luas sekali. Artinya kita tidak terbatas tadi yang orang tuh cuman punya Facebook doang, punya media sosial doang gitu, tapi juga bisa digunakan dalam berbisnis. Nah, kita bicara berbisnis. Tadi kan sempat disinggung juga nih Bang Yoyo dan juga Bang Oji bahwa kita juga nggak bisa maksain kita ini harus menggunakan media digital gitu, karena kita lihat dulu nih nasabah kita menggunakannya tidak tepat tidak gitu. Betul. Nah kalau bagi pebisnis besar ya mungkin atau mungkin beberapa bidangnya gitu yang sesuai dengan bidangnya. Kita bicara biaya deh Bang Oji, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan atau perlu biaya banyak nggak sih atau persiapan biaya yang seperti apa yang harus ada? Iya. Nah, tadi kita udah bicara nih Smart Listener ya, kalau kita ngomongin punya bisnis, bahwa tidak selalu harus cuman bicara online atau digital marketing atau digital selling aja. Di operasional bisa, di pembukuan bisa, di SDM bisa. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan teknologi atau digitalisasi di bisnisnya, tadi Bang Oji juga udah bilang harus memperhatikan memang itu akan membuat bisnis kita menjadi efisien, membuat bisnis kita jauh lebih menguntungkan. Nah sekarang kalau kita mau invest, pertanyaan Mbak Marita tadi luar biasa, gimana kalau kita mau invest? Maksudnya untuk mendigitalkan bisnisnya kita, berapa sih porsinya yang paling ideal gitu ya? Nah Smart Listener, kalau kita punya bisnis, kita nggak ngomong bisnis itu harus kecil atau harus menengah atau harus besar dulu untuk kita mendigitalkan bisnisnya kita. Bisa dengan sebuah asumsi awal, yaitu untuk tujuannya dulu apa. Kalau kita ngomong efisiensi, nah pastikan memang kita sudah tahu nilai yang membuat kita efisien tersebut berapa. Misalnya kalau kita menggunakan aplikasi POS ya, kasir gitu ya, pembukuan. Nah dengan kita menggunakan aplikasi tersebut, kita harus tahu efisiennya berapa rupiah gitu dari bisnisnya kita. Misalnya berkurang biaya karyawan 2 juta misalnya gitu. Terus berkurang lagi biaya kertas atau biaya yang berkaitan dengan utility dari laporan keuangan misalnya. Nah,
Dari situ teman-teman bisa bagi porsinya mungkin sekitar 10% sampai 20% dari total biaya yang diefisienkan untuk investasi. Artinya teman-teman smart listener, misalnya dalam 1 bulan nih bisnis kita dengan menggunakan digital ini, kita bisa efisien rupiahnya misalnya jadi dari penghematan tadi karena kita menggunakan digital, misalnya jadi lebih hemat 10 juta rupiah misalnya begitu ya, dari gaji tadi, dari biaya kertas, biaya yang lain-lain, itu 10 juta rupiah. Nah, ketika teman-teman menggunakan aplikasi digital kasir misalnya tadi, itu biayanya paling banyak 15-20% dari total yang kita bisa efisienkan. Artinya kalau kita harus berbayar nih, kan banyak ya aplikasi pihak-pihak ketiga sekarang yang tentang akuntansi, tentang kasir gitu, yang kita harus bayar bulanan atau kita harus bayar tahunan, tapi intinya nilainya itu tidak bisa atau diharapkan tidak lebih dari 20% biayanya. Oke. Tergantung kebutuhan tentunya ya. Oke. Saya ke Bang Yoyo nih. Bang Yoyo, kita bicara tadi digital. Ini di luar dari pertanyaan tentang biaya ya, Bang Yoyo. Sejauh ini nasabah yang paling banyak menggunakan aplikasi digital ini di produk apa kalau boleh tahu? Paling banyak ya memang yang lagi hype banget memang yaitu tabungan emas sih, Mbak. Paling yang bisa dibilang produk pegadaian yang di luar pembiayaan atau kredit gitu. Ini pun memang pangsanya memang lebih ke memang pas gitu, maksudnya tabungan emas ini memang pangsanya lebih ke anak-anak muda gitu. Jadi memang dan aplikasinya pun lebih comfort, lebih nyaman dipakai oleh anak muda. Memang lebih banyak ke tabungan emas untuk produk. Jadi di luar produk gadai nih berarti ya, di luar produk gadai ada tabungan emas, di mana tabungan emas itu kebetulan segmennya juga milenial gitu ya, anak muda ya. Terus kalau yang usia-usia matang juga banyak nggak sih yang produk ini? Produk untuk yang emas. Oh, banyak sekali. Jadi untuk pangsa pasar kita, jadi awal diluncurkannya produk ini memang pangsanya adalah generasi muda gitu kan, atau memang pangsa yang tidak punya waktu banyak gitu kan, jadi menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari pekerja yang sibuk, bisnis, ya kayak Bang Oji lah, sibuk ini kan. Contohnya nih mungkin Bang Oji gitu kan. Tapi dari sisi usia juga masih banyak Pak yang menggunakan produk dan layanan pegadaian digital, banyak banget. Kalau dari volumenya, banyakan yang nabung emas itu maksudnya secara nilai. Nah. Oke, tahan dulu deh. Tahan dulu ya. Langsung disuruh tahan nih Smart Listener. Iya, kita mau ke Global News Beat BBC London sebentar daripada terpotong daripada terpotong informasinya. Lebih baik kita dengarkan secara detail, tapi tahan dulu setelah ini. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke tanah suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke tanah suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman.
Pegadaian. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan, kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan, betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian Digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke Tanah Suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian Digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan, kamu akhirnya bisa menyentuh Hajar Aswad dan Kiswah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan, betapa bahagianya keluargamu bila berada di sana. Bayangkan kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan itu semua hanya menjadi mimpi. Sekarang, daftar Arum Haji sudah bisa pakai aplikasi Pegadaian Digital. Dengan jaminan emas di Pegadaian, memudahkan kamu ke Tanah Suci. Kamu bisa daftar dalam genggaman smartphone-mu. Segera daftar Pegadaian Arum Haji di Pegadaian Digital. Prosesnya cepat, mudah, dan aman. Pegadaian. Temanku pernah cerita tentang aplikasi Pegadaian Digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi Pegadaian Digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas Pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan pakai data di Pegadaian Digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian Digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh. Cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium. Listener, tadi kita udah ngobrol banyak tentang bagaimana kita memaksimalkan aplikasi
dan bagaimana sih aplikasi usernya ya di Pegadaian, tentang siapa sih yang menggunakan aplikasi itu paling banyak. Yang paling banyak memang secara naturally memang adalah milenial ya, atau orang yang memang melek teknologi gitu ya Mas ya. Karena mungkin memang tujuan awalnya pangsanya ke situ ya. Benar. Ya. Nah, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang boleh dibilang mungkin tidak terlalu melek teknologi gitu. Karena apa? Karena aplikasi yang disiapkan oleh Pegadaian ini, smart listener, ternyata cukup user friendly ya. Sangat mudah gitu. Nah, tapi nanti kita akan bahas kenapa user friendly itu juga penting di aplikasinya Pegadaian di sesi terakhir nanti ya. Nah, kali ini Bang Oji mau nerusin pertanyaan tadi nih yang tiba-tiba terputus karena kita harus ke London ya. Nah, secara di mana-mana bisnis itu kan yang dipikirin omset ya, smart listener ya. Jadi secara omset itu tadi kan udah ketahuan ya, kalau pelanggannya ada yang muda, ada yang mapan gitu, yang matang. Kebanyakan yang membuka tabungan emas di Pegadaian itu adalah anak muda gitu. Nah, Bang Oji tadi tuh mau nanya, apakah secara volumenya juga banyak anak muda atau masih yang mapan nih yang menang nih? Urusan kilo-kiloannya. Jadi kalau secara kuantitas memang secara jumlah lebih banyak milenial yang buka tabungan. Tapi secara kualitas tabungan gitu kan, memang yang lebih mapan, lebih berusia memang lebih banyak, saldonya lebih banyak. Karena memang Kilo-kilonya lebih berat ya. Kilo-kilonya lebih berat, Pak. Karena ya yang seperti kita tahu namanya milenial itu kan memang yang masih mencoba memulai lah, baik belajar invest, kemudian dari sisi ekonomi juga sedang mulai membangun bisnis segala macam gitu kan, ataupun memang hanya sekedar menabung menyisihkan dari misalkan uang jajan dan sebagainya, otomatis dari sisi kuantitas atau dari gajinya saldo, mungkin benar. gitu ya. Jadi memang dari sisi kuantitas memang lebih banyak yang menengah. Nah, usianya. Bang, menengah Bang, kita masuk menengah ya Bang ya. Kita nih nggak tahu menengah apa di tengah-tengah ya sebenarnya. Galau, Bang Oji sore kali ini galau semakin. Nggak mau dibilang matang, maunya bilang milenial. Nah, menariknya ini, kenapa pertanyaannya Bang Oji tadi Bang Oji sampaikan nih ke Mas Yoyo. Nah, ketika misalnya secara kualitas memang masih yang mapan gitu, ya memang secara natural lagi, secara alami memang tentu yang lebih dewasa atau lebih mapan memiliki portofolio keuangan yang lebih besar gitu kan. Nah, pertanyaannya justru ini smart listener. Nah, tipsnya gimana supaya teman-teman millennials ini lebih getol lagi gitu ya, lebih memilih berinvestasi di produk ini. Betul gitu. Nah, apalagi nih yang perlu para millennials tahu terkait juga bisa dengan menggunakan aplikasi ini gitu loh. Ternyata oke, saya nabung. Jangan dianggap remeh loh Mas Yoyo dan Mbak Marita smart listener ya, para pebisnis ya gitu ya. Walaupun masih muda gitu, sekarang banyak sekali juga miliarder muda gitu ya. Kalau emas kita ngomongnya kiloers muda ya. Nah, gimana tuh Mas Yoyo? Boleh nggak cerita pengalamannya Mas Yoyo, khususnya mungkin di Barabai atau di Pegadaian secara keseluruhan, untuk terus bisa menggrab bukan hanya quantity tapi juga kualitinya gitu. Gimana tuh Mas? Jadi memang terkadang kita masih juga dalam proses edukasi sih Mas. Jadi yang namanya investasi emas di Pegadaian itu bukanlah trading gitu kan. Yang memang harapannya tinggi gitu. Jadi hari ini kita invest, besok sudah menikmati hasilnya. Jadi memang saat ini juga kita masih proses yang namanya investasi emas, realnya adalah yaitu jangkanya lebih menengah atau panjang periode waktunya. Jadi memang kita terus mengedukasi. Untuk nasabah sendiri bagaimana caranya kita supaya dapat nasabah yang secara kualitas bagus, memang butuh effort sih Mas. Jadi saat ini kita terus nih yang namanya bisa dibilang perang gerilya gitu Mas. Jadi kita punya instansi yang memang di sana terdapat bisa dibilang pundi-pundinya lebih tebal gitu kan. Jadi akhirnya kita di sana masuk untuk literasi, sosialisasi gitu kan. Tujuannya sebenarnya kita ya memang secara kuantitas itu bagus, tapi secara edukasinya juga perlu disampaikan nih Mas. Jadi sebagai salah satu lembaga yang di bawah OJK juga kita berwenang untuk bagaimana mengedukasi apa aja sih produk legal Pegadaian yang secara resmi memang aman gitu kan. Jadi kita
sebenarnya tidak hanya mengejar kuantitas atau kualitas, tapi ini yang kita semua kita grab. Intinya bagaimana produk ini bisa tersampaikan. Syukur-syukur kalau semua bisa pakai gitu kan. Seluruh Indonesia mungkin bisa pakai tabungan ini, karena memang beberapa manfaat yang paling ditonjolkan dari produk ini, dan mungkin anak muda pun sangat bisa gitu kan menggunakan. Pertama, setorannya Mas itu sangat ringan gitu kan. Jadi mulai dari kalau sehari ini tuh sekitar 9.030. Jadi kalau kita konversi gitu kan, 9.000 itu kan bakso aja nggak dapat gitu kan. Tapi kalau ibaratnya dapat. Masuk nih smart listener contohnya ya gitu ya. 9.000 bakso aja nggak dapat nih. Kayaknya curhat banget ya. Jadi, kalau kita punya uang 9.000 aja gitu kan. Saat ini kita beli bakso aja udah kurang gitu kan. Jadi mending 9.000-nya ditabung aja gitu kan. Kenapa enggak gitu kan? Kita sisihkan dari uang jajan, gaji atau lain-lain. Mulai dari 9.000 tuh udah bisa jadi emas. Jadi 9.000 itu sudah senilai dari 0,01 gram. Jadi berapapun rupiah yang masuk akan dikonversi ke dalam bentuk emas. Jadi nanti saldonya itu bukan saldo rupiah tapi saldo emas gitu kan. Saldo gram Emas. Itu otomatis secara saldo gram emas. Kemudian dari beberapa keuntungan lain juga yang milenial mungkin juga masuk, itu biayanya. Jadi biayanya ini hanya 30.000 per tahun. Jadi kalau dalam hanya 2.500 per tahun, itu pun setahun sekali baru dipotong gitu kan. Biayanya. Kemudian manfaat lainnya banyak Mas. Jadi selayaknya tabungan biasa di perbankan, kita selain bisa nabung juga bisa tarik tunai. Cuma yang namanya tabungan emas, otomatis itu yang berlaku adalah hukum jual belinya. Jadi ketika kita nabung berarti kita beli emas, ketika kita tarik tunai maka berarti kita jual emasnya. Jadi bisa dapat tunai. Kemudian juga kita bisa dapat tuh yang namanya emas batangan langsung. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung gimana sih caranya punya logam mulia emas batangan gitu kan. Atau tadi Mas Haji bilang kalau berbicara emas adalah kilowatts. Padahal kalau di tabungan emas sebenarnya bisa 0,01 gram aja udah bisa jadi nggak mesti tabungan, kilo, nggak perlu kilowatts. Jadi namanya intinya nggak berat. Nggak berat, ringan banget. Jadi itu makanya produk ini pas banget untuk yang mulai bisnis itu, milenial, bahkan pelajar pun masih sangat memungkinkan untuk menggunakan produk ini. Oke. Kayaknya tinggal nambah nanti sosialisasinya smart listener ya. Mantu idaman gitu ya, bukan hanya yang bisa mainan TikTok-TikTokan doang gitu ya, atau tapi gamers doang gitu ya. Tapi yang punya buku tabungan emas Pegadaian. Ini yang mahar udah, saya gitu. Buktinya kan ada. Misalnya mau ngincer nih cewek idamannya gitu ya, mau nggak jadi pasangan hidupku gitu. Pertanyaan si ceweknya bilang begini, mana buku tabungan emas? Ini buktinya gitu ya. Oke, ini menarik karena saya bilang menarik ini adalah yang ringan tadi nih, Bang Yoyo ya, ringan. Bahkan tadi pelajar pun bisa memiliki tabungan emas ini. Nah, kalau untuk punya yang tabungan emas ini nih Bang Yoyo, apakah ada angsuran per bulan yang wajib, misalnya tanggal-tanggal tertentu seperti pembayaran gitu Bang Oji, atau kita bisa sesuka hati. Pokoknya ada uang. Hari ini ada jajan lebih nih. Oke lah, saya tabung, kan tinggal di transfer aplikasi ya? kan, Aplikasi. nggak harus ke outlet. Nah itu tuh gimana? Jadi untuk jadi mungkin sekalian promo nih Bang. Harus. Jadi dari mana? Jadi di Pegadaian itu ada beberapa produk investasi. Salah satunya adalah pembelian logam mulia secara kredit gitu kan. Baru yang kedua adalah tabungan emas itu sendiri. Ini dua produk yang berbeda. Jadi untuk tabungan emas ini sifatnya adalah suka-suka. Jadi layaknya tabungan di perbankan. Jadi tidak ada kewajiban untuk setiap bulan rutin gitu ya. Bulanan rutin tidak ada. Sekian harus setor. Tidak ada kewajiban tanggal, tidak ada kewajiban nominal. Okay. Jadi semuanya bebas. Berbeda dengan yang kredit tadi, yang pembelian logam mulia secara kredit. Itu memang namanya kredit, berarti harus setiap bulan diangsur sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Gitu. Jadi kalau tabungan ini suka-suka. Gitu. Tapi ngomongin soal cicil emas ya. Cicil emas itu boleh nggak sih dijelasin ke kita nih? Konsepnya apa sih sebenarnya? Maksudnya apakah kita memegang emas duluan, kemudian kita cicil, artinya kita pegang batang emas batangannya gitu. Kalau tabungan clear ya, tabungan kan suka-suka ada uang kita jadiin emas gitu kan. Gimana sih konsepnya tuh Mas ya? Kalau cicil emas ini? Cicil emas. Jadi untuk cicil emas itu sebenarnya seperti kredit biasa Pak. Cuma kalau kita bandingkan dengan kredit sepeda motor misalkan atau kendaraan bermotor, ketika nasabah cukup bayar DP maka mobil sudah dibawa
Iya. dengan surat-surat yang ditahan. Iya. Tapi logam mulia di Pegadaian gitu kan khususnya, itu yang namanya cicilan itu adalah logam mulia ditahan dulu, Mbak. Dititipkan dulu selama jangka waktu yang sudah disepakati. Nanti Oke. ketika lunas baru dikasihkan. Kenapa? Karena kita tidak berani menjamin, berbeda dengan motor atau mobil ada ya. jaminannya Ada jaminan gitu ya. berupa hak kepemilikan. Kalau emas kan tidak ada gitu kan. Kwitansi pun kalau kita simpan buat apa gitu, Iya. emasnya dipegang gitu kan. Jadi si nasabah bisa menggunakan apapun tanpa harus kredit tersebut lunas. Makanya di cicilan emas ini setelah lunas dulu baru diberikan fisik barangnya. Berarti keuntungannya kita sebagai pelanggan itu berarti mendapatkan harga saat Harga. itu. Jadi kita punya moto yang namanya beli masa depan dengan harga sekarang. Jadi motonya itu. Baru jelas ya Smart Listener. Tadi Bang Oji tuh beneran, Bang Oji apa ya konsepnya gitu loh, maksudnya kenapa harus saya nyicil emas gitu loh, kenapa saya harus nyicil emasnya nggak dipegang juga gitu kan, terus dicicil apa konsepnya? Oh ternyata yang baru kita bertiga di sini. Oh apa tadi? Beli masa depan Bayarnya dengan harga sekarang. dengan harga sekarang. Bisa jadi Wah, ini buat keren juga. gombalan ini. Mau gombalin siapa lagi? Mbak yang di sana. Oke, kita punya sesi terakhir. Ini kan dari tadi ngomongin emas melulu. Saya pengen tahu juga dong tentang aplikasinya ini, Bang Yoyo. Gimana sih makainya gitu ya? Gimana sih makainya? Saya maksudnya gini, biar Smart Listener yang mendengarkan kita atau yang menyaksikan kita langsung download Lakuin aplikasi gitu ya? tersebut, melakukan. Oke, kita break dulu ya. Yuk. Nanti di sesi terakhir kita ketemu lagi. Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal aplikasi pegadaian digital, aku jadi tahu nih, ternyata ada fitur tabungan emas pegadaian. Aku jadi bisa update harga emas setiap hari. Aku jadi semangat nih buat nabung emas yang bisa dimulai dari Rp50.000. Terus ada fitur jual emas juga. Cairnya nggak pakai lama. Dan untuk orang tersayang, aku nggak transfer uang lagi, tapi transfernya emas. Yang lebih seru lagi, emasnya bisa aku cetak dalam bentuk batangan atau tukar dengan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, aku perlu mengupgrade portofolio investasiku. Aku coba deh fitur cicil emas di Pegadaian. Bedanya dengan tabungan emas, kalau cicil emas cocok banget buat aku yang disiplin merencanakan masa depan. Aku bisa pilih emas batangan yang aku suka dan besarannya sesuai dengan kemampuan. Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik dan bisa dicicil hingga 36 bulan. Baru kali ini beli emas batangan dengan mudah dan fleksibel, cukup dari smartphone. Yah, paket dataku mau habis. Tapi aku kan bisa beli pulsa dan pakai data di Pegadaian Digital. Aku juga bisa bayar listrik, bayar air, sampai tagihan telepon. Sekarang hidupku benar-benar jadi mudah. Ya ampun, ternyata di Pegadaian Digital juga ada pembiayaan ibadah haji loh. Hanya dengan jaminan emas batangan dan perhiasan udah bisa daftar haji. Canggih banget kan? Bersyukur banget aku memilih emas batangan dan tabungan emas sebagai pilihan investasiku. Karena kalau lagi butuh, gampang banget buat dicairin. Dan ada fitur booking gadai, jadi nggak perlu antri saat di outlet. Tabungan emas juga bisa digadai loh, cairnya cepet banget. Tapi jangan lupa upgrade akun premium ke outlet terdekat. Karena aku sudah menjadi nasabah Pegadaian, aku bisa tebus, perpanjangan, dan bisa minta tambah pinjaman. Cukup dari aplikasi Pegadaian Digital. Gak nyesel deh kenal aplikasi Pegadaian Digital. Yuk, download aplikasi Pegadaian Digital sekarang, biar hidupmu makin mudah. Pegadaian.
Temanku pernah cerita tentang aplikasi pegadaian digital. Katanya sih bisa menyelesaikan separuh permasalahan hidup. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, jadinya aku download deh. Registrasinya gampang banget. Fitur-fiturnya bikin aku jatuh cinta. Dulu tiap habis gajian aku pasti belanja. Tapi sejak kenal Listener, ini siap-siap pegang handphonenya. Wah, kayak kuis gitu ya. Iya, karena Bang Yoyo akan jelaskan nih aplikasi dari Pegadaian ini gimana sih caranya gitu ya Bang Oji ya. Gimana cara mengaplikasikannya, langkah-langkahnya seperti apa. Ini agar semakin banyak juga nih yang download aplikasi ini, tetapi tidak hanya download tapi juga memanfaatkannya. Betul. Dengan penjelasan dari Bang Yoyo ini. Silakan. Baik. Jadi Pegadaian Digital Service ini sangat-sangat gampang gitu Mbak ya, Mas Oji. Jadi untuk khususnya yang lagi hype banget gitu kan produk Pegadaian itu yang tabungan emas. Jadi nanti cukup download aplikasinya namanya Pegadaian Digital Service di App Store maupun di Play Store, gitu kan. Oh udah bisa dua-duanya ya? Sudah bisa di Android dan di iOS ya? Benar. Oke. Jadi nanti tinggal setelah download, nanti di situ ada setelah tampilan awalnya itu registrasi dulu, gitu kan. Nanti setelah registrasi isi data diri dan lain-lain sebagainya, kemudian nanti masuk ke tampilan menu. Di situ nanti ada tombol untuk pembukaan tabungan emas, gitu kan. Oke, sebentar. Waktu registrasi tadi itu KTP itu udah diminta di waktu registrasi atau belum? Belum. Oh, oke. Dia biasanya Ke menu dulu ya? Iya, ke menu jadi dulu nanti berarti setelah, ya. jadi nanti setelah masuk, setelah login, nanti masuk ke menu pembukaan tabungan emas. Itu biasanya di awal Pak, di tampilan di main menunya sudah muncul. Itu tinggal klik aja pembukaan tabungan emas, klik, nah nanti baru di situ diminta lagi data diri terkait identitas, kemudian diminta foto identitasnya, biasanya di situ diminta. Nah nanti setelah proses registrasi pembukaan tabungannya selesai, nanti di situ ada ngisi data outlet mana yang dituju. Gitu. Jadi misalkan nih ada di Banjarmasin gitu kan, pengennya bukanya di mana, misalkan di UPC terdekat dari rumah, misalkan jadi UPC apa, unit apa atau cabang apa, Pegadaian apa, nanti tinggal dipilih dan disitulah tempat nanti di mana misalkan nasabah pengen cetak buku tabungannya atau pengen pilihannya tadi itu memang udah tersedia ya? Udah tersedia. Kalau kita ngaktifin location gitu langsung terdeteksi nggak sih yang terdekat? Benar. Langsung terdekat. Jadi nanti tinggal pilih sebenarnya. Mudah banget kan ya? Gitu. Jadi nanti udah tinggal pilih lokasi outlet Pegadaian yang dipilih. Itu tujuannya adalah nanti ketika misalkan mau melakukan cetak buku. Atau cetak tabungan emasnya, Mbak. Maksudnya cetak tuh pengen pegang fisiknya. Jadi cetak nanti, emas nih ya? Cetak emas, benar. Jadi cetak emas. Jadi nanti ketika saldonya sudah di atas 1 gram nanti bisa dicetak, dan itu disitulah outlet tempat untuk pengambilan barangnya. Gitu. Oke. Dan itu hanya di situ atau hanya di situ? Hanya di outlet terdaftar. Jadi itu hanya untuk pengambilan barangnya gitu kan. Tapi kalau misalkan transaksi lain, misalkan mau nabung atau top up tabungan gitu kan, itu bisa langsung di aplikasi tanpa harus menunjuk outlet, nggak masalah. Tinggal online juga gitu. Atau mau buyback atau tarik tunai bisa langsung. Dan itu setelah pembukaan biasanya nanti kita bantu si nasabah, biasanya kita arahkan ke outlet untuk kita bantu proses linkkan customer identity-nya, nomor nasabahnya, supaya bisa ngelink datanya dengan data yang ada di misalkan produknya tabungan, nanti kita linkkan, kita bantu proses linkkan itu. Sebenarnya nggak harus ke outlet. Kalau kita bisa proses linkkan sendiri, sebenarnya udah bisa link sendiri di menu. Artinya di menu aplikasi listener sudah ada linknya gitu ya. Cuman kalau ragu gitu ya, kalau ngerasa biasanya selain kenapa kok kita kearahkan ke outlet, biasanya supaya kita bisa tawarkan untuk ditingkatkan produk layanannya Mas. Jadi seperti di beberapa layanan itu kan bisa di-upgrade menjadi premium akun misalkan. Nanti biasanya kita arahkan supaya nasabah itu nanti ketika tidak berada di terdekat outlet, misalkan ingin melakukan buyback gitu kan, tarik uang gitu, nanti bisa langsung masuk ke rekening tabungan perbankannya. Jadi kita itunya yang dilakukan ya. Benar. Jadi nanti kita akan bantu proses registrasi untuk aktivasi transaksi finansial sama pendaftaran rekening bank.
supaya nasabah Oke. tuh nggak repot lagi. Ke bank mana gitu ya. Benar, nanti Oke. kita bantu proses. Oke, ini tadi Bang Yoyo ada menyebutkan akun premium. Nah, sebenarnya ada berapa jenis? Kemudian keuntungan atau manfaatnya beda-bedanya Benar. apa? Jadi kalau akun biasa berarti aktivitasnya biasanya terbatas, biasanya hanya untuk melakukan misalkan top up tabungan, pengajuan kredit, kemudian pengajuan gadai gitu. Tapi ketika sudah premium, itu transaksinya beberapa sudah bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan dimanapun. Jadi misalkan seperti yang saya sampaikan Mbak, ketika sudah akun itu premium, berarti nanti sudah didaftarkan aktivasi Nomor finansial, rekening, rekening ya. banknya juga udah bisa. Jadi nanti dananya itu bisa langsung masuk ke rekening untuk buyback saldo Mas, tabungan, ya. kemudian tabungan itu juga bisa digadaikan Mas. Jadi untuk misalkan gadai tabungan emas, gadai saldo tabungan emas, itu nanti pencairan kreditnya udah bisa langsung masuk ke rekening